Dengan demikian, Yesus tidak pernah membujuk para pengikutnya menawarkan hal indah. Kalau ikut Tuhan itu di karpet merah, bertabur bunga, semua berjalan dengan keistimewaan dan sebagainya. Tetapi Tuhan justru mendidik kita untuk menjadi seorang Kristiani yang teguh. Apakah Anda adalah seorang yang diberkati Tuhan, banyak hal sekarang ini berjalan dengan baik, hidup berkelimpahan, puji Tuhan. Ya, itu pemeliharaan Tuhan. Shalom saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Morning Grace dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita memahami firman itu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bila hari ini Tuhan beri kesempatan kami untuk memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati supaya kami dapat memahami firman itu dalam kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memahami dan melakukannya dengan sukacita. Kami serahkan seluruh pembacaan perenungan firman dalam pimpinan-Mu, dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Markus 8 ayat 31 sampai dengan 34. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita semua pasti ingin hidup bahagia, senang, nyaman, dan aneh kalau kita menghindari, menjauhi penderitaan. Kak Intan mau hidupnya menderita terus seumur hidup? Gak mau. Gak mau ya. Kak Juan? Gak mau juga. Gak mau ya. Padahal orang Kristen loh, katanya itu kan orang Kristen sabar gitu.
Tapi apakah orang Kristen yang sabar itu harus menderita terus? Enggak ya, gitu. Nah, kita pasti memimpikan hidup sebagai anak Tuhan itu dipelihara dengan baik ya. Hidup yang Tuhan pelihara dengan banyak berkat ya. Tetapi kalau kita tidak diberkati seperti yang kita bayangkan, apakah artinya kita itu tidak disayang Tuhan? Kita berdoa, jawabannya berbeda. Disayang Tuhan nggak? Disayang sih. Disayang ya. Cuma mungkin kadang kita perlu memahami apa sih jawaban Tuhan itu, kenapa kok jawabannya berbeda ya. Nah itu juga sebenarnya yang dipikirkan oleh Petrus ketika Tuhan Yesus berkata bahwa ia akan menderita, mati dan seterusnya. Petrus tentu saja menolak konsep itu ya. Dia berkata atau dia menegur Yesus dan berkata dalam bacaan lain, sekali-kali itu tidak akan terjadi gitu. Sebab dia berpikir bahwa kalau ikut Tuhan ya, yang namanya dari Allah ya hidupnya itu dalam tanda kutip sempurna. Tapi Yesus menegur Petrus dan membalas dengan kata, "Enyahlah engkau iblis." Ya. Dalam bahasa asli, hal ini disebut dengan kata hupage opiso mau satana. Kalimat hardikan ini lebih bermakna kalau diterjemahkan, "Pergilah engkau ke belakangku, wahai penggoda." Rupa-rupanya kata ini berarti demikian. Petrus yang menggoda Yesus supaya tidak menderita disadarkan bahwa yang namanya berjalan bersama Allah haruslah mau berjuang, bersusah, kadang menderita. Ya. Tetapi tetap ada hal baik di balik itu semua. Ya. Tuhan Yesus memberitahu standar seorang murid harus mau mengikut dia, ya, harus mau menyangkal diri atau ya kalau kita berharap sesuatu tetapi tidak terjadi demikian ya, itu kita harus sabar ya, memikul salib ya. Berarti apa yang sulit di dunia ini yang menjadi tugas tanggung jawab kita ya harus kita lakukan dengan sepenuh hati ya. Dengan demikian Yesus tidak pernah membujuk para pengikutnya menawarkan hal indah. Kalau ikut Tuhan itu di karpet merah bertabur bunga, semua berjalan dengan keistimewaan dan sebagainya, tetapi Tuhan justru mendidik kita untuk menjadi seorang Kristiani yang teguh, yang sabar, yang tahu bahwa di dunia ini ada suka duka, tetapi semuanya itu menjadi hal yang baik, yang bermanfaat untuk kita semakin percaya, bersandar pada kehendak Tuhan. Artinya bukan berarti kita itu ikut Tuhan harus dengan mindset wah, ikut Tuhan itu harus menderita terus-menerus nih. Ya. Ada kelompok ritual penderaan ya dari Timur Tengah, di mana ritualnya itu adalah menyakiti diri sendiri, memukulkan semacam cambuk ya ke dada dan punggungnya sampai dengan benda tajam itu, cambuknya itu ada benda tajamnya sehingga darah itu kemudian mengalir. Ya. Ritual ini adalah reka ulang simbolis untuk menghayati tokoh yang penting yang berkorban bagi mereka begitu. Nah, ini dikenal dengan nama self-flagellation yang menurut Nakas ya terlacak pertama kali di abad 17 ya. Ritual ini dilakukan untuk menghormati para pendahulu yang telah berkorban gitu. Sebenarnya kelompok ini sendiri kemudian para pemuka agamanya sudah mengingatkan tidak perlu demikian ya. Tetapi tetap ada orang-orang yang melakukannya. Nah, kita belajar bahwa mengikut Tuhan dengan segala susah derita itu tidak perlu ya dengan demikian juga ya. Penderitaan tidak perlu dibuat-buat, dicari-cari, tetapi kita harus belajar untuk taat, rela, bersusah-susah karena ini adalah sebuah panggilan agung, jalan yang agung yang Tuhan berikan, ya seperti ya memikul salib itu. Salib itu berat, salib itu ada deritanya ya, tetapi pada akhirnya salib itu menyelamatkan hidup kita. Membuat kita hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan menggantikan
Diri kita yang harusnya disalib, ya, supaya kita diselamatkan. Nah, dengan demikian juga kita, ya, kesetiaan dan ketaatan kita itu adalah jalan yang membuahkan kemuliaan. Ada sebuah puisi dituliskan oleh Henry Fiskardi, ya, seorang advokat hak disabilitas warga Amerika memperjuangkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam hal ketenaga kerjaan. Dia menuliskan sesuatu yang demikian. Aku memohon kekuatan kepada Tuhan agar aku dapat mencapai banyak hal. Namun aku dijadikan lemah agar aku dapat belajar rendah hati untuk taat. Aku memohon kesehatan agar aku dapat melakukan hal-hal besar. Namun aku diberi kelemahan agar aku dapat berbuat hal baik dengan segala keterbatasan. Aku meminta kekayaan agar aku bahagia, aku diberi kemiskinan agar aku menjadi bijaksana. Aku meminta kekuasaan agar aku mendapat pujian dari orang lain, aku diberi kelemahan agar aku bergantung pada Tuhan. Aku meminta segalanya agar aku dapat menikmati hidup, aku diberi kehidupan agar aku dapat menikmati segala sesuatu, suka dan duka. Aku tidak mendapatkan apapun yang kuminta pada Tuhan, tetapi aku menerima semua yang aku butuhkan dan harapkan. Meskipun bagi diriku doaku yang terucap tidak terkabul, tapi aku di antara semua orang adalah orang yang paling diberkati. Ini menarik dikatakan oleh Henry Fiskardi ini dari kehidupan para penyandang disabilitas yang tidak menerima semua yang didoakan, tetapi Tuhan memberikan semua yang dibutuhkan dengan caranya sendiri. Ya. Oleh karena itu, demikian juga kehidupan kita, ya. Kehidupan kita ketika kita ingin segala sesuatu sempurna dan seterusnya, mungkin itu bukan menyembah Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Menyembah berhala demikian, ya. Kita satu arah. Kita ingin segala sesuatu seperti yang kita inginkan. Ya, itu namanya penyembahan berhala. Kalau menyembah Tuhan, Tuhan adalah bagaikan orang tua kita. Tahu mana yang baik, yang buruk, kapan harus tegas, kapan harus permisif, kapan harus kita itu dibelai, disayang. Tetapi kapan kita harus belajar untuk kuat. Ya. Kapan kita harus melatih diri kita, tubuh kita. Itulah Tuhan sebagai orang tua kita. Nah, untuk menutup renungan kita, ada firman Tuhan dari Rasul Paulus 2 Korintus 12 ayat 9-10 mengatakan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Apakah Anda adalah seorang yang diberkati Tuhan, banyak hal sekarang ini berjalan dengan baik, hidup berkelimpahan, puji Tuhan. Ya, itu pemeliharaan Tuhan. Tapi apakah saudara hari ini merasa hidup sebagai seorang yang lemah, punya banyak hal yang kita rasa sebagai kekurangan kita, pergumulan kita, puji nama Tuhan. Tuhan memberikan itu supaya justru dalam kelemahan kuasa Kristus menjadi sempurna, supaya kita bermegah dalam kelemahan kita, sehingga kita tahu bahwa kita mampu dalam semuanya itu semua karena Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami. Bahwa kami sebagai orang Kristen menghadapi realitas tidak berbeda dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan kami memaknai bahwa segala sesuatu Tuhan jadikan untuk kebaikan kami. Tuhan bagaikan orang tua kami, bahkan dalam kelemahan kami, justru Engkau menaungi kami dengan kekuatan-Mu, melindungi kami, sehingga kami semakin melekat kepadamu, sehingga hidup kami sebagai orang tua dan anak antara kami dengan Tuhan justru semakin lekat, semakin akrab, semakin kami mengandalkan Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar selalu bersyukur dalam segala kelimpahan, tetapi juga semakin melekat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala kelemahan. Sehingga dalam suka duka kami ikut Tuhan. Hidup yang berkelimpahan tidak membuat kami melupakan Tuhan.
Hidup yang penuh dengan kelemahan tidak membuat kami meragukan Tuhan, tetapi semakin percaya dan bersandar pada Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati saudara hari ini dan hari-hari selanjutnya. Sampai bertemu.